biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi ya, biar semuanya semangat ya adik-adik. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat semua. Kita doakan ya adik-adik, semoga penyakit COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul lagi di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, amin ya Mang. Nah, adik-adik sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita dengan nyanyian Kami Puji dengan Riang. Kita satukan hati kita angkat pujian kita, satukanlah hati kami. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tunduklah kepalanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Nah, anak-anak Tuhan, kita kemarin minggu lalu sudah menghafalkan pengakuan iman pasal pertama. Sebagaimana kita tahu bahwa pengakuan iman rasuli itu terdiri dari 3 pasal. Nah, itu ada artinya. Kenapa mesti ada artinya? Supaya kita lebih mengerti dan supaya kita dapat mengimaninya. Mari kita sama-sama, karena Amang percaya semua sudah tahunya kalau pengakuan iman ini. Nanti sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman pasal yang kedua sama-sama. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan turun kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iya, luar biasa, pasti udah tahu semua. Nah, ada maksudnya, nanti ikuti biar Amang bacakan ya. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya yang diperanakkan Bapaknya dari kekekalan dan juga dia adalah manusia yang sesungguhnya yang lahir dari gadis perawan Maria. Dia adalah Tuhanku yang menebus dan yang menyelamatkan aku. Manusia yang tersesat dan terkutuk. Ditebusnya dan membebaskan aku dari segala dosa, dari kematian, dan dari kuasa iblis. Bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tidak karena dosa-dosanya, supaya aku menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal, tidak berdosa, penuh berkat. Demikianlah yang sesungguhnya. Demikianlah yang sesungguhnya. Nah, nanti Amang terangkan sedikit ya. Jadi kalau kita mengaku aku percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah benar-benar anak Allah. Dia adalah Allah yang sesungguhnya dan juga manusia sesungguhnya. Kenapa dia Allah disebut Allah? Karena dia dapat melakukan tanda-tanda ajaib. Karena dia melakukan hal-hal yang ajaib sebagaimana kuasa yang ada padanya. Dia mengusir setan, dia membuat air jadi anggur, dia membangkitkan orang mati jadi hidup. Siapa yang bangkit jadi hidup? Lazarus. Ada juga pemuda dari Nain ya, pemuda dibangkitkan oleh Yesus. Nah, dia juga membuat orang yang cacat menjadi tegak berjalan lagi. Orang yang buta matanya dicelikkan, ya kan? Itu berarti bahwa Tuhan itu penuh kuasa karena dia adalah Allah. Tapi dia juga manusia yang sesungguhnya. Buktinya waktu Lazarus mati dia menangis, sama seperti manusia. Dia juga lapar, makanya dicobai iblis. Nah, dia itu menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sesungguhnya. Jadi dia itu adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Bagaimana cara dia menyelamatkan kita? Dia disalibkan, dia mati karena disalib dan dikubur. Nah, hari keberapa dia bangkit? Hari yang ketiga. Ya, pada hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke sorga. Di mana dia sekarang? Di sorga, di tempat Bapaknya. Nanti dia di sana sedang mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya. Demikianlah yang sesungguhnya. Amin.
Mari kita sama-sama memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Kita kembali bernyanyi, semua adik-adik yang berada di rumah kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu KASIH. Kita masih bangkit berdiri, marilah kita sama-sama berdoa untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdiri di dalam kerendahan hati, tunduklah kepalanya, tutup matanya dan ikutilah doanya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, ini kita akan menghafalkan firman Tuhan, tapi sebenarnya sudah semua tahu kan ayat hafalan kita untuk di bulan November ini, bulan Oktober ini. Jadi kan cuma 2 minggu lagi kan. Waktu ujian kemarin banyak juga sih yang udah tahu waktu kita untuk kakak-kakak kita yang akan menjadi remaja. Nah, kita sama-sama menghafalkan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Iya, kita sama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, jadi izinkanlah Tuhan bekerja di hatimu. Biarlah kamu juga sama-sama bekerja dengan Tuhan, begitu. Jadi nanti kamu yang bekerja dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan akan diberkati. Jangan bekerja sendiri. Kalau firman Tuhan bilang jangan mengandalkan pikirannya sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus nanti menjadi mengawali semua pekerjaanmu dan juga Dia yang mengakhiri. Nanti Tuhan yang menyempurnakan semua supaya pada akhirnya menjadi sukacita. Amin. Nah, mari kita sama-sama sekali lagi mengucapkan firman Tuhan. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Mari ikuti doanya. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, kita bernyanyi dipimpin kakak kita.
Kita kembali bernyanyi, semua adik-adik yang di rumah, dibuka buku ND-nya dari buku ND nomor 709. Kita nyanyikan ayat 1, semua adik-adik diundang untuk berdiri. Yesus mengasihi ia, diberi mandok Tuhan, nagale memepea, Tongdona Puna, Yesus Tuhanku, na puna au, sai pos rohaku, mandok Tuhan. Ya, Yesus sayang kepada kita. Marilah kita bangkit. Kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana seluruh saudara-saudara kita di dunia ini mengucapkannya. Sama-sama kita mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta. Jadi kakak minta adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya ya. Dan yang utama jangan ada yang jalan-jalan selama mendengarkan firman Tuhan ya. Harus tetap menahan dirinya ya, harus tetap tenang untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak minta adik-adik untuk membuka buku ND-nya dari buku ND nomor 718 HUBG Yesus Manjo. HUBG Yesus Manjo, HUBG Yesus Manjo, si Paluau Manjo, morsasian ihuton maaf, sa ihutono ku Yesus, sa ihutono ku Yesus, sa Yesus Tuhaki. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkanlah hatimu, kita berdoa, ikut kita memuji Tuhan lewat doa kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami, di dalam Yesus sahabat kami, hari ini kami Tuhan beribadah kepadamu. Terimalah ibadah kami dan kiranya menyukakan hati Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Yesus sahabat kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan
bukalah Alkitabmu yang diambil dari 1 Samuel. Kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti kalau Amang baca di sini, kamu juga baca di sana ya. Baca ya, supaya kita sama-sama boleh membaca firman Tuhan. Ikuti dan baca di rumah. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berdirilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapat Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, Samuel ini artinya yang diminta dari Tuhan. Ini seru ini si Samuel ini. Kenapa ini disebut yang diminta dari Tuhan? Dulu mamanya namanya si Hana. Siapa namanya nak? Hana. Nah, suaminya namanya Elkana. Nah, tapi rupanya Ibu Hana ini sudah lama tidak bisa melahirkan karena dia seorang ibu yang mandul. Nah, maka di dalam kesedihannya dia selalu berdoa mohon kepada Tuhan agar dia dikaruniai Tuhan anak. Nah, pernah satu kali Ibu Hana ini datang ke rumah Tuhan di bait suci yang di Yerusalem. Dia sampai nangis dia berdoa kepada Tuhan di dalam hatinya. Nah, itu dia, kalau berdoa itu di dalam hati. Jangan nanti berdoa supaya didengar temannya, supaya dia seperti pandai berdoa. Kalau doa pribadi itu nggak perlu keluar suaranya kan.
Sama seperti kamu kalau mau tidur kan berdoanya dalam hati, ya kan? Masa nanti kamu teriak di situ, ya Tuhan, aku mau tidur, jagalah aku, suruhlah malaikatmu supaya aku besok pagi bangun. Padahal supaya didengar mamanya dia berdoa kan? Gak usah seperti itu, berdoanya dalam hati. Nah, Ibu Hana ini juga berdoa. Dia berdoa sampai keluar air matanya. Sampai Eli menyangka bahwa Ibu Hana ini sedang mabuk. Nah, tapi dia tidak mabuk. Lalu dia ceritakan penderitaannya dan dia sedang berdoa kepada Tuhan. Nah, doa orang benar sangat besar kuasanya. Kalau dalam Matius 7 berkata, Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka kamu akan dibukakan. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa, tetaplah berdoa. Seperti anak-anak sekolah minggu Gedung Johor, semuanya pada pandai berdoa dan selalu rajin dan tekun berdoa. Betul? Nah, itu luar biasa. Anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Nah, dan doanya dikabulkan. Ternyata tidak lama kemudian mengandunglah Hana dan lahirlah anaknya. Lalu dia kasih nama Samuel yang diminta dari Tuhan. Nah, rupanya di dalam doanya dulu Ibu Hana ini berjanji kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau Engkau mengaruniakan anak kepadaku, akan kupersembahkan kembali kepada Tuhan. Wah, ini luar biasanya. Akan kupersembahkan. Sama seperti bapak mama kita. Nanti kamu tanya dulu bapak sama mama ya. Dulu waktu kamu baru lahir, kamu dibaptis, dibawa ke gereja. Lalu tampillah bapak mama kita, papi mamimu tampil ke gereja ini membawamu untuk dibaptis, untuk diserahkan kepada Tuhan dan diberkati. Sebelum kamu dibaptis, mama sama bapak itu janji. Waktu itu Pak Pendeta, Amang Pendeta tanya, apakah kamu meminta anak-anakmu ini dibaptiskan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Lalu orang tua mengatakan, ya, katanya. Lalu kemudian berjanji, maukah kamu untuk mengajarkannya tentang firman Tuhan? Ya, saya mau, kata bapak mama. Maukah engkau membawanya kepada perguruan Kristen Protestan? Ya, saya mau. Nah, itu dia 3 kali berjanji bapak sama mama bahwa kamu harus diserahkan kepada Tuhan. Itu makanya bapak sama mama rajin menyuruh kamu untuk sekolah minggu, diantarin. Ya kan, sebelum Covid diantarkan. Nah, berdoalah supaya Covid ini segera berlalu, supaya kita boleh ke sekolah minggu lagi, supaya kita nyanyi-nyanyi bareng, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah rindu sama kakak-kakak guru sekolah minggu, bukan? Ya, jangan-jangan udah sampai lupa sama mukanya kakak guru sekolah minggunya, ya kan? Masih kenal kan sama Bang Hengki kan? Sama kakak Dona? Sama Inang Markus? Nah, bagus, masih ingat. Nanti mana tahu udah jadi lupa kan? Gak ingat lagi kayak mana orangnya. Apa udah pangkas baru apa belum ya? Nah, nanti datanglah ya. Mudah-mudahan badai Covid segera berlalu. Nah, setelah Samuel ini disapi, gak nyusu lagi, diantarlah Samuel ini ke rumah Tuhan dan diserahkan kepada Imam Eli. Itu dia. Jadi sedari kecil, masih kecil, Samuel itu sudah ada di rumah Tuhan. Dan luar biasanya, dia tidur dekat tabut Tuhan. Tahu kan tabut Tuhan di mana? Apa itu tabut Tuhan? Nah, terus dicatatlah, diingat. Nanti kalau ditanya
pelepasan nggak tahu, nanti dimarahi kakak gurunya lagi kan. Nah, isi tabut perjanjian itu ada 2 loh, batu tempat hukum Taurat ditulis gitu. Nah, di dalamnya juga ada manna. Ya, tahu kamu manna? Waktu di padang gurun kan orang-orang Israel makan manna. Setiap pagi mereka dapat roti dari surga, namanya manna. Manhu, apakah itu? Manna, ya kan? Enak dia katanya. Lalu kemudian ada di si tongkat Harun. Ini luar biasa tongkat Harun ini. Tongkat Harun ini berbunga dia. Nah, itulah isi daripada tabut. Dan di situ dia disimpan di kamar rumah Tuhan yang paling kudus, tempat yang maha kudus. Jadi namanya tempat yang maha kudus. Di situ ada lampu namanya kaki dian. Itu selalu dihidupkan. Nah, yang boleh ke situ sebenarnya hanya 1 orang, yaitu imam. Hanya Imam Eli yang boleh ke situ. Nah, dekat disitulah Samuel ini tidur. Jadi kalau imam itu di orang Israel, orang Yahudi, tinggalnya di bait suci. Nah, itu enggak di rumahnya, tapi dia tinggal di bait suci, ada tempat tidurnya dibuat. Nah, kemudian hari itu sebagaimana kita baca bahwa lampu belum dipadamkan pada malam itu, tapi Samuel sudah tidur. Dan Eli pun sebenarnya sudah pergi ke tempat tidurnya. Artinya belum larut-larut kali lah, belum malam kali, karena lampu masih dihidupkan. Nah, tiba-tiba ketika Samuel sudah tidur, terdengarlah suara memanggilnya, Samuel, Samuel. Coba kalau malam-malam kamu dipanggil-panggil seperti itu, kayak mana kira-kira ya? Hengki, malam-malam. Takut enggak? Nah, tapi Samuel enggak takut. Biarpun gedungnya besar dan yang tinggal di situ hanya dia sama Imam Eli, didengarnya memanggil namanya, Samuel, Samuel. Iya Bapak. Dia langsung bangkit dari tempat tidurnya. Dia lari untuk menjumpai Eli ke kamarnya. Lalu dia berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Bukan aku yang memanggilmu. Pergilah tidur. Nah, kemudian Samuel pergi lagi tidur. Dia tidur. Udah mulai terpejam matanya. Tiba-tiba, Samuel. Langsung dia sahut, iya Bapak. Langsung dia berlari ke kamar Imam Eli. Iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Bukan, saya tidak ada memanggilmu. Pergilah kembali. Mungkin dia merasa dipermainkan, bukan? Tapi dia kembali lagi tidur. Lalu dia tertidur lagi. Waktu matanya udah mau terpejam, udah mau tidur, dia tiba-tiba dipanggil lagi, Samuel. Samuel. Berlari lagi dia ke tempat bapaknya Eli. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Nah, disinilah Eli sadar bahwa yang memanggilnya itu bukanlah orang sembarangan lagi, bukan ada siapa-siapa, pasti Tuhan. Karena pada saat itu sebagaimana tadi kita baca, udah jarang datang firman Tuhan. Biasanya datang Tuhan menjumpai imam, karena imam itulah perantara Allah dengan umat Israel. Jadi kalau Tuhan mau bicara kepada umatnya, Tuhan datang dijumpainya Eli dan disampaikan apapun yang mau Tuhan sampaikan kepada jemaat. Nah, ternyata udah lama nggak pernah datang. Nah, tahulah Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Lalu diajarinya lah Samuel, nanti kalau suara itu kembali memanggilmu, jawablah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dia kembali tidur. Nah, ketika dia sudah mulai tidur dan sudah mulai terlelap, kemudian datang lagi suara, Samuel,
Samuel. Nah, ternyata Tuhan sudah berada di pintu itu. Bayangkan Tuhan datang dengan kemuliaannya, cahaya kemuliaannya, dan tidak nampak wajahnya. Tapi disitulah Tuhan berbicara kepada Samuel. Enak sekali kan? Kalau orang dapat bertemu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dan Tuhan berbicara, kita mendengarkan. Di situ Tuhan nanti akan berbicara, mengajari kita, menuntun kita, membawa kita supaya menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang tahu berbuat yang baik, orang-orang yang tahu apa yang Tuhan inginkan. Makanya tekunlah untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu nanti akan mengajari kamu. Iya, firman Tuhan itu akan menjadi penuntun dalam hidupmu. Firman Tuhan itu akan memberitahu apa yang tidak kamu tahu. Sehingga kamu menjadi tahu, menjadi bijaksana, menjadi berhikmah. Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana, sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Orang pandai membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh, lalu hujan turunlah. Nah, hujan turun, badai datang, tapi rumahnya kokoh tidak tumbang. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, lalu rumah roboh lagi itu. Roboh dia, sedikit masalah hancur dia, sedikit persoalan dalam hidupnya, streslah dia, dan akhirnya dia menjadi milik iblis. Tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya tidak akan pernah roboh. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Dia tidak akan pernah layu, daunnya segar-segar dan berbuah pada waktunya. Dan buahnya pun menjadi banyak sekali dan buahnya manis-manis. Nah, nanti kamu kalau mau berbuah dalam hidupmu berhasil, dengarkanlah Tuhan. Nah, jadi kalau datang nanti ke gereja, kalau sudah mau mendengar firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Sama-sama kita mengucapkan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengarkan. Amin. Kita berdoa. Berbicaralah Tuhan, ajarilah kami, berilah kepada kami pengetahuan, berilah kami hikmat, kami menjadi anak-anak yang bijaksana, orang-orang yang pintar, dan kelak akan berhasil. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu karang. Sekalipun hujan datang, badai datang, angin kencang datang, rumah akan kokoh. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya tidak akan roboh, tumbang, bagaimanapun kesulitannya, apapun persoalan yang dihadapi. Karena firman Tuhan akan mengajari, menuntun, dan memberitahu apa yang akan dilakukannya. Dia akan melakukan yang baik, dan akhirnya dia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, dan dia selalu segar, tidak menjadi layu, karena air cukup dan asupan gizinya cukup sehingga dia berbuah yang lebat. Anak-anak sekolah minggu akan berbuah yang lebat, harum dan manis karena bertumbuh kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus sahabat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dipimpin kakak guru sekolah minggu kita. Nah adik-adik, bagaimana dengan firman pendeta tadi?
Itu menjadi firman Mamang Pendeta tadi, menjadi pelita dalam kehidupan kita untuk menuntun hidup kita untuk menjadi lebih baik dan takut akan Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mengumpul persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat pujian, dengar Dia panggil nama saya 2 kali ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Pada saya, oh giranglah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Salam. Salam sehat. Sehat. Horas.